selamat hari Minggu kepada setiap adik-adik dimanapun kalian berada. Selamat bergabung di dalam Sekolah Hari Minggu GKI Pangarinah pada hari ini. Nah, hari ini kakak akan menjadi MC dan kakak ditemani oleh Kak Erwan sebagai pemain musiknya. Dan nanti yang akan membawa firman adalah Kak Gea. Nah, adik-adik semua yang masih belum siap, yang kelihatan mukanya masih pada kayak bangun tidur gitu, ataupun masih main-main atau lari-lari kemana, sekarang kakak minta semuanya siap-siap dan duduk dengan tenang, dengan baik di hadapan handphonenya atau di hadapan laptopnya atau di hadapan TV-nya masing-masing untuk mengikuti kebaktian atau sekolah hari Minggu pada hari ini. Nah, sekarang kita akan memulai sekolah hari Minggu kita, tapi sebelum kita memulainya, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau masih menyertai kami, melindungi kami, dan mengizinkan kami kembali untuk dapat bergabung di dalam ibadah sekolah hari Minggu pada hari ini. Tuhan, sertailah sekolah hari Minggu secara daring atau secara online pada hari ini. Dari awal, pertengahan hingga berakhir, biarlah Tuhan yang menyertai, biar kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan dengan baik pula. Bimbinglah setiap kami, anak-anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kalian tahu semua siapa yang memimpin hidup kita masing-masing? Kalian tahu, pasti bisa jawabnya mama atau papa atau kakak atau kakek atau nenek. Nah, itu juga benar, tapi ada pemimpin atau seorang yang bisa mengatur segala sesuatu. Bahkan yang memimpin mama kalian, yang memimpin papa kalian, bahkan semua orang di muka bumi ini. Dia adalah Kristus. Nah, dia akan memimpin orang-orang yang percaya dan akan menjaga orang-orang yang percaya itu tetap di dalam keadaan damai sejahtera dan akan tetap di dalam keadaan yang tidak pernah diganggu atau dilukai oleh iblis, karena ada Kristus yang menjaga. Dia itu seperti gembala. Kalau adik-adik semua pernah melihat gembala menjaga domba-dombanya. Nah, Kristus itu seperti gembala menjaga domba-domba. Kita ini seperti domba-domba, adik-adik. Jadi kita itu begitu lemah, begitu tidak berdaya, dan kita butuh seorang penjaga, dan itu adalah gembala. Nah, Kristus adalah gembala kita, dan Kristus yang akan menjaga kita senantiasa sampai selama-lamanya. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan. Lagu yang pertama adalah Tuhan Kau Gembala Kami. Mari kita angkat pujian Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala Kami, pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan,
kuatkan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Baik adik-adik semua, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Gea. Tapi sebelumnya, mari kita menyanyi kembali, yaitu baca kitab suci, supaya kita bersemangat kembali untuk mau membaca firman Tuhan. Karena di dalam kitab suci itu segala hal yang Tuhan katakan kepada kita bisa kita temukan di dalam kitab suci. Nah, adik-adik semua harus belajar untuk membaca kitab suci ya. Yang masih belum bisa membaca, nanti mamanya yang membimbing. Oke? Mari kita nyanyikan baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama kakak Gea. Dan kakak harap adik-adik semua di rumah sehat-sehat ya. Nah, hari ini kakak Gea yang akan membawakan cerita firman Tuhan buat adik-adik semua. Nah, sebelumnya kakak ajak adik-adik semua kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan, siap mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya cerita firman-Mu yang disampaikan ini bisa kami simpan di dalam hati kami Tuhan, dan kiranya kami dengarkan dengan baik Tuhan, dan kami lakukan setiap harinya Tuhan sesuai firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Adik-adik, kakak mau nunjukin sesuatu ya. Nih, di tangan kakak ada kipas. Dan kipas ini kakak goyangkan. Dan yang kakak rasakan ada hembusan angin atau udara, adik-adik. Jadi, adik-adik semua pernah juga kan merasakan hembusan angin, adik-adik? Iya, pasti semuanya pernah ya. Kakak juga pernah merasakan hembusan angin atau udara. Nah, adik-adik, kita bisa merasakan angin dan udara, tapi kita tidak bisa melihatnya, adik-adik. Kita hanya bisa merasakannya. Nah, angin atau udara itu selalu ada di sekitar kita sekarang, adik-adik. Setiap hari kita rasakan. Seperti kita sekarang masih bisa bernapas, adik-adik. Coba kita bernapas. Tarik napasnya dulu, adik-adik. Hembuskan. Nah, adik-adik, kita bisa bernapas karena ada udara, adik-adik. Jadi, kita juga masih bisa hidup karena ada udara. Nah, seperti itu, adik-adik. Dan cerita kakak hari ini, adik-adik, kita mempercayai seseorang yang tidak dapat kita lihat, adik-adik. Seperti kita bahas tadi, kita tidak dapat melihat angin, tapi kita merasakan. Nah, cerita kakak hari ini, kita tidak dapat melihatnya, adik-adik, tapi kita tetap percaya, adik-adik, sama seseorang ini. Siapa ya? Ayo kita dengarkan sama-sama. Nah, jadi adik-adik semua boleh ambil Alkitabnya. Ini Alkitabnya kakak ya, kakak pegang sama kakak sekarang. Nah, cerita kakak hari ini di dalam Alkitab. Adik-adik boleh ambil Alkitabnya dulu. Kakak hitung 1-3 ya. 1, 2, 3. Nah, sudah diambil Alkitabnya? Boleh dibantu sama papa mamahnya ya. Dibuka Alkitabnya, adik-adik. Di Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Kakak ulangin. Di Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Boleh dibantu sama papa mamahnya di rumah ya. Di malam hari, adik-adik, para murid sedang berkumpul di sebuah rumah di kota Yerusalem. Tiba-tiba, Klopas dan temannya datang, adik-adik, dan bertemu dengan para murid itu, adik-adik. Lalu, Klopas berkata, adik-adik, "Kami melihat Yesus hidup. Kami berjalan dan bercakap-cakap bersama Dia. Dia hidup." Lalu saat mereka sedang berbicara, adik-adik, tiba-tiba Yesus datang di tengah-tengah mereka, adik-adik, bersama-sama dengan mereka. Dan Yesus berkata, adik-adik, "Damai sejahtera bagi kamu," katanya, adik-adik. Lalu para murid menjadi kaget, adik-adik, dan ketakutan. Mereka seperti sedang melihat hantu, adik-adik. Dan mereka juga berpikir, maka tadi pintu-pintu sudah terkunci, katanya. Bagaimana dia bisa masuk, kata mereka, adik-adik, di pikiran mereka. Lalu Yesus berkata kepada mereka, adik-adik, "Mengapa timbul ada keraguan di hati kamu? Lihatlah tangan dan kakiku," katanya. "Ini aku sendiri. Lihatlah dan rabalah," katanya, adik-adik. Lalu murid-murid menjadi percaya, adik-adik. Mereka melihat ada bekas paku di tangan Yesus dan di kaki Yesus, adik-adik. Saat Yesus sudah disalib, adik-adik. Lalu Yesus bertanya lagi kepada mereka, adik-adik, "Adakah makanan di sini?" kata Yesus, adik-adik. Lalu para murid menjawab, "Ada," katanya. Dan para murid memberi Yesus sepotong makanan ikan goreng, adik-adik. Lalu Yesus memakannya.
Saat Yesus memakannya, adik-adik, Yesus menunjukkan bahwa dirinya, adik-adik, sungguh hidup. Kemudian, adik-adik, Yesus mengajar para muridnya, adik-adik, mendengar cerita firman Allah. Yesus memberitahu kepada murid-muridnya, adik-adik, bahwa Dia adalah Sang Juru Selamat yang diutus oleh Allah, adik-adik. Dan Yesus juga memberitahu kepada murid-muridnya, adik-adik, bahwa Dia rela menderita dan mati, adik-adik, sehingga dosa-dosa manusia, adik-adik, dosa-dosa kita dapat diampuni. Dan Yesus, adik-adik, menyuruh murid-muridnya untuk memberitakan pesan ini, adik-adik, ke semua orang supaya percaya, adik-adik. Dimulai dari kota Yerusalem. Yesus juga akan mengutus Roh Kudus, adik-adik, untuk murid-muridnya supaya mereka mampu memberitakan pesan ini, adik-adik. Yesus membuat mereka dapat memahami bahwa Dia lebih kuat dari kematian, adik-adik. Karena Yesus sudah bangkit, adik-adik, dari antara orang mati, Yesus membawa hidup bagi kita semua, bahwa Dia adalah Sang Juru Selamat. Yesus adalah bagian rencana dari Allah, adik-adik. Thomas, salah satu murid Tuhan Yesus, adik-adik, di malam itu tidak bersama-sama dengan murid-murid lainnya, adik-adik. Jadi saat para murid memberitahukan kepada Thomas, adik-adik, dia tidak percaya, adik-adik. Dan Thomas berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku di tangan dan di kaki dan mencucukkannya pakai tanganku, katanya, sekali-sekali aku tidak akan percaya," kata Thomas, adik-adik. 1 minggu kemudian, para murid berkumpul kembali, adik-adik, di sebuah ruangan itu. Dan pintu-pintu rumah terkunci, adik-adik. Tiba-tiba, Yesus bergabung kembali, adik-adik. Dan bersama-sama dengan Thomas. Lalu Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu, adik-adik, Yesus meminta Thomas untuk mengulurkan tangannya, adik-adik, ke bekas paku yang ada di tangan Yesus, adik-adik, dan mencucukkan tangannya juga, adik-adik, dekat bekas tombak yang ada di dekat perut Yesus, adik-adik. Lalu Thomas berkata, adik-adik, "Ya Tuhan dan Allahku." Hatinya dipenuhi dengan penyembahan, adik-adik, dan kepercayaan kepada Yesus. Lalu Yesus melihat Thomas, adik-adik, dan berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun tetap percaya." Nah, seperti itu yang dikatakan oleh Yesus kepada Thomas, adik-adik. Jadi, kita juga tetap percaya, adik-adik, walaupun tidak bisa melihat Yesus. Tapi, kata Yesus sudah berkata, adik-adik, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun tetap percaya. Kita tidak melihat Yesus, adik-adik, namun kita percaya, kita beriman pada Dia sebagai juru selamat kita, adik-adik.
Yesus berkata adik-adik bahwa bagi orang yang percaya tanpa melihat dia adik-adik, dia sungguh berbahagia. Hal itu adik-adik berarti Yesus mengasihi kita, mengampuni kita, dan menjadikan kita anak-anaknya. Dan kita mengetahui adik-adik dari firman Allah bahwa Yesus sebagai juru selamat kita. Dari firman Allah juga adik-adik kita tahu bahwa Yesus mati disalib untuk tebus dosa-dosa kita adik-adik. Dan di dalam firman Allah juga adik-adik kita mengetahui bahwa Yesus telah bangkit adik-adik dari kematiannya adik-adik. Jadi banyak orang yang sudah melihat Yesus bangkit adik-adik. Dan Allah telah memberitakan firman-Nya adik-adik untuk kita, dan kita diberi iman adik-adik untuk kita percaya adik-adik bahwa apa yang dikatakan Dia adalah benar adik-adik. Ayat hafalan kita hari ini adik-adik terambil di Yohanes pasal 20 ayat 31a. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Kita ucapkan sekali lagi. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Nah, adik-adik, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Gea. Dan sekarang kita akan memberikan persembahan. Nah, persembahan ini adik-adik kumpulkan di rumahnya masing-masing terlebih dahulu ya. Dan sesudah persembahan itu dikumpulkan, nanti mau hari apapun, Selasa sampai hari Sabtu atau Minggu, nanti bisa dikumpulkan persembahan itu atau diantar ke gereja Pangarinah. Nanti akan diterima oleh para petugas di sana. Jadi persembahannya dikumpulkan dulu di rumah masing-masing. Nanti kalau sudah dikumpulkan bisa antar persembahannya ke gereja. Nah, kita sudah di penghujung sekolah minggu kita. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus adalah Sang pemimpin hidup kita, dan Tuhan Yesus itu seperti pohon anggur, adik-adik, seperti pohon anggur, dan kita itu seperti ranting-ranting atau carang-carangnya yang lengket atau bertumbuh di pohon anggur itu. Kita tahu kalau Tuhan Yesus sebagai pohon, pasti Tuhan Yesus sangat kuat dan bisa menopang kita semua. Nah, seperti itu. Jadi sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyi satu lagu lagi ya, yaitu Yesus Pokok. Mari kita bersama-sama menyanyikannya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus
dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ya, adik-adik semua, kita sudah di penghujung sekolah minggu kita. Sekarang mari kita berdoa untuk persembahan yang telah dikumpulkan, dan kita berdoa juga untuk doa penutup dari sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengizinkan kami mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan Tuhan, pekabaran Injil, dan memperluas kerajaan Allah. Dan hamba-Mu juga berdoa bagi setiap adik-adik yang setelah selesai mendengarkan firman Tuhan dan juga mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, Engkau terus menyertai, membimbing, dan memberkati mereka dimanapun mereka berada sampai hari ini. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam sekolah minggu ini. Kami serahkan seluruh hidup kami, biarlah jadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu di sekolah minggu selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.